Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuliana. Saya adalah guru bimbingan konseling. Saat ini bertugas di Man3 Batanghari, Provinsi Jambi, mahasiswa PPG dalam jabatan pada LPTK Universitas Negeri Malang. Kali ini akan membuat cerita praktis baik menggunakan metode STAR, situasi, tantangan, aksi, refleksi hasil, dan dampak untuk mengatasi masalah bolos pada peserta didik melalui konseling menggunakan pendekatan behavior, teknik manajemen waktu. Adapun tujuannya adalah konseling mampu mengubah kebiasaan membolos menjadi aktif, masuk ke madrasah, dan konseling mampu mengelola waktu antara belajar dan bermain. Adapun situasi dan kondisi yang menjadi latar belakang masalahnya adalah berdasarkan hasil analisis dan eksplorasi masalah yang bersumber dari observasi wali kelas dan guru piket bahwa konseli sering tidak hadir ke madrasah, dan dari hasil wawancara dengan konseli disebabkan karena memiliki banyak aktivitas dan tidur terlambat di malam hari, menyebabkan kesulitan bangun di pagi hari sehingga siswa berpikir daripada terlambat, mending tidak datang ke madrasah. Mengapa praktik ini baik untuk dibagikan? Yang pertama, sebagai bahan referensi guru BK jika mengalami permasalahan yang sama. Yang kedua, memotivasi diri sendiri dan guru BK lain untuk menerapkan layanan konseling yang berpusat pada peserta didik, menjadi bahan referensi guru BK dalam hal mendesain konseling yang inovatif. Peran dan tanggung jawab konselor dalam hal ini, konselor memiliki peran dan tanggung jawab untuk membantu konseli dalam memecahkan masalah yang dihadapi dan selalu memantau perkembangan konseli di sekolah. Tantangan untuk mencapai tujuannya, yang pertama, tidak tersedianya ruang BK yang memadai sehingga harus menggunakan ruang lain untuk melaksanakan konseling. Yang kedua, kurangnya kesadaran konseli untuk memanajemen waktu dengan baik. Yang ketiga, kesiapan dan keaktifan konseli dalam mengikuti kegiatan konseling. Pihak yang terlibat dalam hal ini adalah yang pertama konselor, yang kedua konseli, yang ketiga wali kelas, yang keempat kesiswaan. Langkah-langkah dalam menghadapi tantangannya pada aksi ini adalah menyiapkan ruangan untuk konseli yang nyaman bagi konseli ataupun guru BK, menyiapkan RVL konseli individu, yang ketiga berkomunikasi dengan wali kelas dan rekan sejawat mengenai proses dalam pelaksanaan pelayanan praktik. Selanjutnya membuat jadwal dengan konseli untuk melaksanakan praktik layanan konseling. Strategi yang digunakan adalah konseling individu dengan menggunakan pendekatan behavior dengan teknik manajemen waktu yang dilakukan pada tanggal hari Kamis, tanggal 12 Oktober tahun 2023. Dengan proses berjalan dengan baik dan lancar, konseli diminta datang menemui guru BK untuk menceritakan permasalahan yang dialaminya, yaitu bolos. Selanjutnya, guru BK menganalisis permasalahan konseli dengan analisis ABC, menganalisis situasi atau peristiwa yang mengawali perilaku dan yang mengikuti perilaku tersebut atau dampak yang dirasakan oleh konseli. Guru BK membantu konseli membuat tujuan yang ingin dicapai untuk mengatasi permasalahan konseli. Konseli membuat jadwal dalam kegiatan sehari-hari atau time management. Aksi ini didukung oleh sumber daya, yaitu penggunaan laptop dan HP. Pada refleksi hasil dan dampak dari langkah-langkah yang dialami adalah konseli menceritakan, menyampaikan permasalahan yang ia alami dengan nyaman, terbuka, tanpa merasa malu ataupun takut. Selanjutnya, konseli ingin merubah kebiasaan membolosnya. Konseli mampu menentukan tujuan yang ingin ia capai. Konseli membuat jadwal kegiatan sehari-hari dan berkomitmen menjalankan jadwal yang sudah dibuatnya. Setelah melakukan layanan konseling dengan manajemen waktu, hasil efektif dapat dilihat dari yang pertama,
konseli mampu mengikuti kegiatan layanan konseling dengan baik mulai dari tahap awal sampai akhir. Konseli dapat mengungkapkan masalah secara terbuka tanpa menutup-nutupi masalah yang sedang dialaminya. Konseli sudah dapat menemukan solusi untuk masalah yang dialaminya. Respon orang lain, Waka Kesiswaan, Bapak Muhammad SAG, dan Waka Akademik, Bu Baika SPDI, berpendapat sangat bagus dan dapat mengentaskan permasalahan yang dialami oleh konseli. Faktor keberhasilan atau ketidakberhasilannya, konseli dengan terbuka menceritakan permasalahan yang ia alami. Konseli mampu membuat tujuan yang ingin ia capai. Selanjutnya, konseli dengan sungguh-sungguh membuat jadwal untuk memanajemen waktunya dan berkomitmen untuk melaksanakannya dengan sungguh-sungguh. Dukungan dan respon positif dari kepala madrasah dan rekan sejawat sangat membantu terlaksananya layanan. Pembelajaran dari keseluruhan proses tersebut adalah meningkatnya kompetensi guru bimbingan konseling, bertambahnya pengetahuan dan keterampilan guru bimbingan dan konseling dalam menyusun perangkat layanan bimbingan dan konseling. Selanjutnya, mengembangkan model-model dan pendekatan layanan konseling yang inovatif, mendapatkan evaluasi untuk melaksanakan proses layanan berikutnya agar lebih efektif supaya konseli lebih tertarik dan fokus dalam mengikuti layanan bimbingan dan konseling. Membuat rencana tindak lanjut agar layanan bimbingan dan konseling dapat menuntaskan masalah konseling.